Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Berbagai penangkapan terduga teroris terus digencarkan pihak kepolisian. Di tengah serangkaian aksi teror dan upaya memberantas terorisme, Majelis Ulama Indonesia berharap tidak ada tuduhan terhadap agama maupun kelompok tertentu. Satu persatu terduga teroris ditangkap polisi. Bermula dari serangan teror di Gereja Katedral Makassar, kepolisian gencar menangkap semua terduga teroris yang diduga memiliki keterkaitan. Lebih dari 30 terduga teroris ditangkap guna mengusut dalang bom bunuh diri Makassar serta serangan terhadap Mabes Polri. Terkait fenomena ini, Majelis Ulama Indonesia berharap agar publik jeli dan tidak menuduh agama tertentu. Sekjen Majelis Ulama Indonesia, Amir Syah Tambunan, meminta agar pengusutan jaringan terorisme tidak disederhanakan dengan tuduhan cadar maupun celana cingkrang. Lebih lanjut, Amir Syah meminta agar masyarakat tidak terkecoh dan jeli dalam melihat penanganan terorisme ini. Kini tidak hanya terduga teroris yang diperiksa, semua pihak yang diduga berkaitan pun masuk dalam radar pemeriksaan. Bahkan sebuah pondok pesantren dan rumah terduga teroris di Purwokerto pun tidak luput dari pemeriksaan Densus 88 anti teror. Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk mengulas bagaimana penanganan terorisme dan menghindari adanya tuduhan terhadap agama tertentu, sudah bergabung bersama kami Ketua Majelis Ulama Indonesia, Khalil Nafis, dan Direktur Penegakan Hukum Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Brigjen Edi Hartono. Assalamualaikum, selamat sore Bapak-Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Khalil terlebih dahulu. Dengan serangkaian upaya yang digencarkan oleh petugas saat ini untuk menangani terorisme, Anda menilai bahwa ada tendensi kecenderungan untuk menyinggung agama tertentu? Ya, tentunya kita tidak perlu baper bahwa mereka yang sekarang melakukan adalah beragama Islam. Yang perlu dipilah adalah kesalahpahaman terhadap Islam, doktrin dan salah, dan ajaran Islam itu sendiri. Oleh karena itu, kita tidak boleh mengingkari bahwa dia agamanya adalah Islam. Tapi jangan dikira bahwa ajaran Islam mengajarkan bunuh diri, ajaran Islam adalah destruktif, terorisme, itu yang harus dibedakan antara pemahaman pemeluk yang salah dengan ajaran Islam itu sendiri. Oke, Pak Khalil, dengan pemeriksaan yang dilakukan Densus 88 misalnya, terakhir dilakukan di pondok pesantren di Sleman, dan upaya lain sebagainya, Anda tidak melihat ini eksesif misalnya? Saya pikir tidak, kalau memang itu ada hal yang perlu diteliti, ada hal yang perlu diperiksa, tentu tetap mengedepankan praduga tak bersalah. Tidak boleh kita menuduh. Saya yakin kalau pesantrennya tidak akan mengajarkan terorisme, tetapi mungkin ada kesalahpahaman di dalam pengajarannya atau dari pengajarnya, mungkin juga, atau orang yang menyusup. Saya sapa dulu nih Pak Khalil. Assalamualaikum Pak Khalil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Edi. Terima kasih Pak. Ini pertama adalah pencegahan, kedua penegakan 16 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Nah tentunya kita kembali kepada definisi daripada terorisme. Jadi Undang-Undang Nomor 5 2018, Fasilitas Internasional dengan motif ideologi, politik dan atau gangguan keamanan. Nah dalam konteks ini tentunya aparat penegak hukum tidak akan melihat apa itu latar belakangnya, ya. Jadi sepanjang sesuai dengan terpenuhnya unsur-unsur tindak pidana terorisme, ya semua dapat dikenakan Undang-Undang Nomor 5 2008 sebagai pedoman hukum dalam melakukan penegakan hukum. Demikian, Mbak. Pak Edi, pernyataan MUI terkait cadar dan celana cingkrang jangan dikaitkan dengan teroris ini kan menanggapi penggeledahan pondok pesantren di Sleman. Mungkin bisa Anda jelaskan Pak, apa sebenarnya dasar dari penggeledahan ini? Ya, tentunya penggeledahan ini bukan dari celana cingkrang dan tadi itu ya, bukan. Ini adalah pengembangan proses investigasi ya, berdasarkan scientific investigation ya. Jadi berangkat daripada bukti-bukti permulaan. Kalau dalam ilmu olah TKP itu adalah berangkat dari berpikiran secara induktif dan deduktif. Artinya mengolah informasi yang berangkat dari TKP ya, kemudian juga ada informasi dari luar TKP. Nah, itu semua dipadukan yang akan menjadi pengembangan investigasi lebih lanjut. Demikian, Mbak. Oke, saya kembali ke MUI. Mengapa narasi ini perlu
digaungkan kembali oleh MUI soal cadar dan celana cingkrang bukan teroris. Padahal kita tahu Presiden pun sudah mengatakan aksi teror tidak ada kaitannya dengan agama apapun. Pak Holil. Ya, jujur ya, meskipun disampaikan seperti oleh Presiden dan oleh kita, masih ada stereotip di masyarakat itu bahwa atribut tertentu seperti jenggotan, lalu celana cingkrang, dianggap adalah bagian dari pintu masuknya terorisme, dianggap adalah bagian dari benih-benih terorisme. Stereotip seperti itu saya pikir tidak baik untuk disampaikan untuk menjaga kerukunan internal atau ukhuwah Islamiyah kita. Oleh karena itu, siapapun yang melakukan terorisme dengan cara membunuh dirinya atau membunuh orang lain tanpa asal membuat ketakutan, disampaikan Pak. Tanpa menyudutkan stereotip tertentu. Ya, terima kasih Mbak. Dalam konteks pencegahan ini, memang sesuai dengan amanat undang-undang, ya kembali lagi kepada Undang-Undang Nomor 5 2018, diamanatkan bahwa negara wajib ya melakukan pencegahan. Nah, pencegahan itu melalui tiga hal. Yang pertama, yaitu kesiapsiagaan nasional, kemudian kontra radikalisasi dan deradikalisasi. Nah, dalam konteks kesiapsiagaan nasional, ini bagaimana kita memberdayakan masyarakat ya untuk sama-sama ya melakukan pencegahan sejak dini ya. Makanya kemarin Bapak Presiden sudah mengeluarkan Perpres nomor 7 tahun 2021 ya tentang pencegahan ya rencana aksi pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan mengarah kepada terorisme. Nah, ini adalah mencegah dari hulunya, Pak. Ketika proses hilirnya ini sudah dapat dilakukan dengan baik oleh aparat penegak hukum selama ini. Hulunya ini yang perlu memang ada kerjasama, ya, ada secara sistematis, terpadu dan berkesinambungan. Ya, semua elemen masyarakat, kementerian lembaga sama-sama kita melakukan pencegahan sejak dini nih, dari tingkat desa sampai ke provinsi maupun ke negara Indonesia secara NKRI. Demikian, Pak. Oke. Dalam konteks seperti ini, petugas ada dalam posisi sulit, Pak Edi. Kalau kita lihat kan dalam beberapa aksi teror disebutkan BIN, BNPT, Densus kerjasama tripartitnya nggak jalan gitu, alias kecolongan. Di sisi lain, ketika upaya preemptif dilakukan dianggap eksesif dan kemudian ada yang baper seperti yang disebutkan Pak Holil tadi. Bagaimana Anda menanggapinya? Ya, sebenarnya proses intelijen ini, pencegahan ini tidak dibilang ini kecolongan. Sebenarnya kalau dari 3 tahun terakhir ini kita aparat penegak hukum ya dengan dibantu dengan intelijen ini sudah dapat mencegah ya, di mana beberapa tersangka dapat dilakukan penangkapan. Nah, kebanyakan perbuatan mereka adalah mereka melakukan tokoh bangsa untuk mengubah mindset mereka, keyakinan mereka. Dan yang keempat tentunya pencegahan ini tidak bisa diserahkan kepada hanya aparat atau kepada ulama, kepada tokoh masyarakat, tapi kita semua. Ketika ada gejala-gejala di keluarga kita, pemahaman agama yang berbeda dari anggota keluarga kita, hendaklah ia segera bisa berkoordinasi, bisa berkonsultasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat setempat, sehingga bisa dicegah sedini mungkin untuk melakukan hal-hal yang destruktif atau apalagi sampai melakukan ya terorisme dengan cara bunuh diri itu. Baik, terima kasih Pak Holil Nafis, Ketua MUI, dan Brigjen Edi Hartono, Dirgakum BNPT sudah bergabung bersama kami di Ini Sore.